Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tengah merayakan pesta ulang tahun anaknya di Kabupaten Ogan Ilir, seorang kepala desa ditikam oleh warganya. Diduga memerkosa gadis berkebutuhan khusus, seorang pria diselamatkan polisi dari amukan warga. Jelang bulan Ramadan, harga daging ayam di Palembang naik mencapai Rp35.000 per kilogram. Jajaran Polres Oku Timur menggelar pelatihan keterampilan terhadap sejumlah anggotanya. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan personil saat menghadapi pelaku kriminal. Kegiatan ini diikuti sebanyak 100 orang personil. Sebanyak 100 orang personil gabungan dari Polres Ogan Komering Ulu Timur mengikuti pelatihan keterampilan di halaman asrama Polres Oku Timur. Ada 3 kesatuan yang mengikuti kegiatan ini, yaitu Satuan Reskrim, Satuan Narkoba, dan Satuan Lalu Lintas. Pelatihan digelar selama 5 hari. Kegiatan ini melibatkan instruktur dari Korps Brimob Mabes Polri. Mereka memberikan latihan dimulai dari simulasi tata cara penggerbekan, penangkapan, dan penggeledahan hingga membawa tahanan. Pelatihan yang diberikan ya dimulai dari upaya paksa, kita mulai dari penggeledahan, bagaimana pemborgolan yang baik dan benar, kemudian bagaimana upaya penangkapan, penggerbekan, bahkan sampai kepada membawa tahanan. Pelatih sendiri ada berapa orang dan dari mana, Pak? Adapun pelatih atau instrukturnya itu didatangkan dari Korps Brimob Polri. Melalui latihan ini diharapkan peningkatan kemampuan anggota Polres Ogan Komering Ulu Timur saat menindak para pelaku kejahatan. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Ya, jelang bulan Ramadan, harga daging ayam di Palembang, Sumatera Selatan naik mencapai Rp35.000 per kilogram. Kenaikan ini membuat nilai konsumsi menurun dan dikeluhkan pedagang akibat sepinya pembeli. Daging ayam menjadi salah satu komoditas yang harganya kerap naik menjelang bulan Ramadan. Seperti yang terjadi di Pasar Kilometer 5 Kota Palembang. Hampir sepekan jelang Ramadan, harga daging ayam naik hingga Rp35.000 per kilogram dari sebelumnya Rp29.000. Apabila biasanya kenaikan harga kebutuhan pokok dibarengi dengan pemicu nilai konsumsi yang meningkat, namun saat ini pedagang mengeluh sepi pembeli. Jika normalnya menjual 50 kg daging ayam dalam satu hari, kini tak lebih dari 15 kg. Oh, pembeli sendiri gimana, Bu? Aku sepi sangat. Sepi ya? Sudah sejak kapan nih sepinya, Bu? Sejak kenaikan ini atau sehari berapa nih turunnya, Bu? Turunnya penjualan ini sehari bisa berapa kilo turunnya? Turunnya kadang 10 kilo, kadang 5 kilo. Diperkirakan harga daging ayam akan semakin naik menjelang Lebaran. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang. Ya, band Sukatani ini memang jadi sorotan. Berawal lagu Bayar 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 yang liriknya menyinggung polisi, personel grup band punk Sukatani diduga mendapat intimidasi dari anggota Polri. Belakangan Kapolri berencana menjadikan Sukatani sebagai duta Polri. Kok bisa beneran jadi duta? Yuk kita diskusi. Grup band Sukatani lagi jadi trending belakangan ini. Lagunya yang berjudul Bayar 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 tiba-tiba ditarik dari semua platform digital. Publik menduga ada intimidasi terhadap personilnya gara-gara liriknya yang mengkritisi polisi. Terbaru, Kapolri akan menjadikan Sukatani menjadi duta Polri. Saya Dana Paramita, kita diskusi bahas ini.
Ini penggalan lagu berjudul Bayar 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 yang diciptakan dan dinyanyikan oleh grup band Sukatani. Liriknya mengkritisi institusi Polri. Setelah lagu ini viral, band asal Purbalingga itu tiba-tiba menyampaikan permintaan maaf. Dari grup band Sukatani memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kapolri dan institusi Polri. Dua personil band Sukatani yang dalam aksi panggungnya mengenakan topeng itu telah menarik lagu berisi kritikan kepada polisi dari semua platform digital. Mereka juga minta masyarakat untuk menghapus lagu Bayar 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 dari media sosial. Publik menduga benarkah ada intimidasi dari polisi? Ini jawaban Mabes Polri. Apa yang menjadi bagian kritik dan itu membangun secara konstruktif kepada Polri itu menjadi bagian evaluasi kita bersama. Ya, Polri pada prinsipnya tidak anti kritik, ya. Dukungan gencar dicuitkan warganet untuk band beraliran musik punk itu. Tagar "Kami Bersama Sukatani" menggema. Saya berdiskusi dengan pengamat kepolisian soal polemik ini. Begini katanya. Kritik atau kebebasan berekspresi di masyarakat itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Tugas pokok kepolisian itu melindungi dan mengayomi masyarakat. Jadi tidak ada alasan satupun pihak kepolisian itu membungkam kritik-kritik yang dilakukan oleh masyarakat. Kritik-kritik yang dilakukan masyarakat itu juga salah satu bisa dilihat sebagai salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan mengontrol kepolisian. Dari cuitan akun media sosial Div Propam Polri, 6 orang polisi tengah diperiksa buntut dugaan intimidasi. Nah, lucunya nih, setelah viral kayak gini, Kapolri akan menjadikan Sukatani sebagai duta Polri. Nanti kalau band Sukatani berkenan, kami akan jadikan juri atau duta untuk Polri untuk terus membangun kritik demi koreksi dan perbaikan terhadap institusi serta konsep evaluasi secara berkelanjutan terhadap perilaku oknum Polri yang masih menyimpang. Indonesia ini emang demen banget ya jadiin duta-dutaan. Kalau emang bener jadi bahan evaluasi sih nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata nggak ada perubahan, sama aja gimmick kalau kata pengamat. Kalau benar-benar Kapolri konsisten, bukan hanya sekedar mengangkat band Sukatani sebagai duta anti kritik, tapi juga melakukan perbaikan-perbaikan yang signifikan dan jelas gitu loh. Tanpa ada kejelasan, tanpa ada ketegasan dari Kapolri untuk menuntaskan kasus-kasus yang selama ini menjadi sorotan masyarakat, ini hanya sekedar gimmick saja dan pengalian isu dan sebagai upaya kooptasi kepolisian pada pengkritiknya seperti itu. Selain jadi vokalis band Sukatani, Novi Citra Indriati yang beken dengan nama panggung Twister Angel juga berprofesi sebagai guru seni musik di Sekolah Dasar Islam di Banjarnegara. Tapi kini Novi telah dipecat. Apakah ini ada kaitannya dengan lagunya yang lagi jadi kontroversi? Pemberhentian tersebut sebenarnya bukan gara-gara lagu telah viral itu ya Bu? Bukan ya. Jadi kami itu dasar dari pemberhentiannya Bu Novi itu memang karena tadi Bu Novi melanggar aturan syariat Islam, di mana kami seorang guru di sekolah Islam itu kan mengajarkan untuk menutup aurat. Nah, yang kami khawatirkan sebenarnya itu adalah ketika kami memberikan guru itu ada di sini misalnya ya, itu kan anak-anak tahu, kemudian bagaimana nih anak-anak tahu gurunya seperti itu ya. Jadi memang apalagi memang ada aturan bahwa yang namanya guru di sekolah kami itu memang harus menutup aurat, kan memang bagian dari aturan yang harus didapati oleh seorang guru seperti itu. Pihak sekolah sih mengklaim bahwa surat pemberhentiannya ini sudah dikeluarkan sejak 6 Februari lalu sebelum lagu Bayar 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 viral di media sosial. Di tengah kontroversi yang menerpa, Minggu malam band Sukatani kembali manggung di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Tapi sejumlah penggemar kecewa karena Sukatani tidak membawakan lagu Bayar 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 yang tengah jadi sorotan, meski polisi sudah mengizinkan lagu itu untuk dinyanyikan. Makin dilarang, makin menggema. Dulu mungkin nggak banyak orang yang tahu soal lagu Bayar Bayar Bayar, termasuk saya sendiri. Tapi gara-gara viral, sekarang siapa yang nggak tahu band Sukatani?
Ya, sebagian besar kepala daerah kader PDIP telah bergabung untuk mengikuti retret di hari kelima. Kini tersisa 10 kepala daerah yang belum hadir di Akmil Magelang. Lantas apa saja agendanya di hari kelima ini? Senam pagi di tengah udara sejuk Lembah Tidar Magelang mengawali aktivitas para kepala daerah di retret hari kelima. Semuanya kompak mengenakan baju putih. Retret di hari kelima ini diikuti sebanyak 493 kepala daerah, termasuk sebagian besar kader PDIP yang telah tiba sejak hari Senin kemarin. Tersisa 10 kepala daerah yang belum bergabung, di antaranya Gubernur Bali Wayan Koster. 10 yang tidak bergabung, dan 10 yang tidak bergabung ini kami minta hari ini untuk segera mengirimkan wakilnya. Kalau wakilnya nggak bisa, ya silakan sekdanya ditunggu di sini. Gitu kira-kira. Dan yang bersangkutan kita beri kesempatan untuk mengikuti retret atau pembekalan berikutnya. Sementara dari puluhan kepala daerah yang telah tiba di Lembah Tidar, ada Gubernur Jakarta Pramono Anung yang mengaku tak butuh waktu lama untuk beradaptasi. Seperti apa Pak? Wah cepet banget. Adaptasi cepet banget, mau apel aja belum ada yang datang, saya udah datang duluan. Tadi nggak ikut ini Pak? Ya pokoknya semua kegiatan kita ikuti. Baik, udaranya enak, seger, tidurnya nyenyak. Dan yang paling utama itu airnya bersih banget. Sebelumnya 5 kepala daerah dilaporkan mengalami sakit saat menjalani pembekalan di hari ketiga. Kini 2 diantaranya telah kembali mengikuti rangkaian acara, sementara 3 lainnya masih beristirahat di tenda. Retret kepala daerah di hari kelima juga diisi dengan pembekalan oleh 12 Menteri Kabinet Merah Putih hingga Kapolri. Tim Liputan Amnesty TV melaporkan dari Magelang, Jawa Tengah. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Teatrika Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.